Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yawmiddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan, baik iman, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya yang dapat kita nikmati pada hari ini. Dua kalinya mari kita panjatkan salawat serta salam, tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah, dari zamannya yang kegelapan menuju zamannya terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada jadwal kutum kali ini 21 Ramadan tahun 1441 Hijriah, saya akan menyampaikan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang terdapat di bulan Ramadan. Pada malam tersebut adalah malam yang paling istimewa, sebab di malam tersebut ada malam yang terbaik, yaitu 1000 bulan. Pada bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia menanti kehadiran malam Lailatul Qadar yang memiliki kebaikan dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang memohon kepada Allah, barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, niscaya Allah akan memberikan ampunannya. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan segera dihapusi dan dimaafkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rahmat yang menyebarkan kedamaian dan keamanan di semesta alam ini bukan menyebab kerusakan dan kehancuran seperti yang ditakutkan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia. Dari sudut kemuliaannya, Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan, alfu syahrin di dalam bahasa Arabnya. Surat Al-Qadar menggambarkan Lailatul Qadar dengan turunnya para malaikat di malam itu untuk mengurus berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan, memenuhi malam itu hingga fajar menyingsing. Berdasarkan kabar dari Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hal ini dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan lebih jelasnya lagi, Rasulullah SAW membocorkan bahwa malam Lailatul Qadar ada pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan berapakah tanggal tersebut? Di dalam pada hadis tersebut
malam Lailatul Qadar terjadi, yakni pada malam 21, 23, 25, 27, 29, atau bahkan di akhir bulan suci Ramadan. Dengan demikian, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dan mari kita isi pada malam tersebut dengan perbanyak ibadah, perbanyak membaca istighfar kepada Allah, perbanyak amalan-amalan yang kita punyai. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan, seperti i'tikaf di masjid atau di mushola, tadarus Al-Quran di mushola, di rumah, di masjid, sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya wabah yang sekarang melanda negeri kita, alangkah baiknya tetap kita lakukan semua itu walau hanya di rumah saja. Ingat, kerjakan di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah. Lantas, apakah makna yang sesungguhnya dari malam Lailatul Qadar? Ulama ahli tafsir Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan terkait makna qadar. Menurutnya setidaknya ada 3 makna dari qadar tersebut, yaitu diantaranya: pertama, qadar memiliki arti penetapan atau pengaturan. Lailatul Qadar dipahami sebagai malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu perjalanan hidup manusia. Dan yang kedua, Qadar diartikan kemuliaan. Artinya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, tiada bandingnya, dari 1000 bulan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Qadar memiliki arti berarti sempit. Kenapa dinamakan sempit? Karena pada malam tersebut dipahami sebagai malam yang sangat sempit. Banyak malaikat turun ke bumi sehingga bumi ini terasa sempit. Terkait turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar disebutkan dalam surat Al-Qadar, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan yang ada di bumi ini. Menurut perhitungan Syekh Abdul Hajj, menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, malam 1000 bulan atau alfu syahrin setara dengan 83 tahun 4 bulan. Dengan penjabaran seperti itu dapat dibayangkan berarti malam Lailatul Qadar dibayangkan dari seluruh umat manusia di muka bumi. Walau kita berpatokan kepada umur manusia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang telah kita ketahui, umur beliau adalah 63 tahun. Tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu pada hari di mana malam Lailatul Qadar akan datang, matahari bersinar tidak terlalu panas atau cahayanya meredup sehingga cuaca pada hari itu sangat sejuk sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam tersebut biasanya akan terbawa ke dalam mimpi seseorang yang mengidamkan malam Lailatul Qadar. Dalam mimpinya tersebut, seseorang biasanya akan merasakan malam yang berbeda malam-malam yang lainnya. Langit malam akan nampak bersih,
tidak ada nampak awan bahkan sedikit pun. Suasana malam sangat tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak juga panas. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya malam Lailatul Qadar itu langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar, tidak begitu panas. Merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan dengan malam lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi untuk memberikan rahmat serta membuat umat Islam yang ada di seluruh dunia ini untuk melakukan beribadah bisa merasakan lebih ibadah yang tentram dan damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dan memberikan taufik serta hidayahnya untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang apabila seseorang diharamkan mendapatkan malam ini, sesungguhnya dia telah celaka dan telah rugi besar. Sabda Nabi Muhammad SAW, fihi lailatul qadri khairu min alfi syahrin harama min alfi syahrin man harama khairuha faqad haram. Yang artinya di bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa menghidupi malam-malam di bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga memberikan keberkahan untuk kita semua, baik rezeki maupun umur kita, sebagai bekal menjalankan kewajiban kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amal kitalah yang nantinya menjadi teman kelak di akhirat nanti. Di tengah wabah yang sedang melanda negara tercinta ini dan di dunia, marilah kita sama-sama jaga kesehatan, mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan panik dengan keadaan yang sekarang kita alami ini, namun jadikan semua ini sebagai jalan untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi kepada Allah, bersama-sama berdoa untuk kebaikan semuanya. Semoga Allah lekas mengangkat wabah ini dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Demikian kultum pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan segala yang baik itu hanya milik Allah, karena kekurangan itu hanya pada diri manusia. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.